perempuan juga harus bisa berbuat sesuatu untuk bangsa ini. Bagaimana namanya Aisyah? Yang barusan tadi adalah sepenggal cuplikan film Nyai Dahlan saat salah satu organisasi perempuan pertama di negeri ini berdiri. Ya, organisasi itu adalah Aisyah. Aisyah juga menjadi salah satu organisasi perempuan pemrakarsa Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI pada 1920-an dan terlibat aktif memperjuangkan peran kaum Hawa di tanah air sejak era prakemerdekaan pun dalam konteks kontribusi dalam perjalanan para Sri Kandi bangsa hingga kini. Istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, Siti Walida atau Nyai Ahmad Dahlan menjadi tokoh penting bagi berdirinya Aisyah. Nah, dalam perjalanan waktu sendiri, Aisyah sempat pula mengalami sejumlah dinamika, misalnya dengan organisasi sayap perempuan PKI, Gerwani. Lalu, seperti apa sejarah dan esensi organisasi Muslimah Muhammadiyah ini bagi perkembangan peran perempuan di Indonesia? Get your coffee, and let's get it started. Dua tahun setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada 1912, embrio Aisyah sebagai wadah bagi para perempuan atau Muslimah Muhammadiyah mulai terbentuk. Dalam syiar Muhammadiyah dan gagasan pembaruan Islam, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan istrinya Nyai Ahmad Dahlan aktif pula dalam melihat pentingnya peran perempuan. Kiai Ahmad Dahlan lalu mencurahkan sebagian waktunya untuk mengajar dalam kelas yang diikuti oleh anak-anak perempuan di sekitaran Kauman, Yogyakarta. Pada tahun 1914, cita-cita Kiai Dahlan untuk mendidik kaum perempuan lantas diupayakan dengan membentuk sebuah kelompok pengajian bagi para muslimah di Kauman. Kelompok ini dikenal dengan nama Sopo Tresno yang bertujuan mendorong perempuan untuk belajar, membaca, menulis, juga mempelajari dan mengamalkan nilai-nilai Islam. Berdirinya Aisyah sebagai organisasi yang mapan sendiri berawal dari sebuah pertemuan di rumah Kiai Dahlan pada awal 1917. Tokoh yang hadir ketika itu antara lain Kiai Haji Fahrudin, Kiai Haji Mokhtar, Ki Bagus Hadikusumo, serta 6 muslimah yang memang telah dikader sebelumnya melalui Sopo Tresno, yakni Siti Bariyah, Siti Dawimah, Siti Dalalah, Siti Busro, Siti Wadingah, dan Siti Badilah. Dalam pertemuan itu, diputuskanlah bahwa organisasi perempuan Muhammadiyah akan segera terbentuk dengan nama yang diusulkan oleh Kiai Haji Fahrudin, yakni Aisyah. Lalu bertepatan dengan momen Isra Miraj Nabi Muhammad pada 19 Mei 1917, Aisyah berdiri secara resmi. Siti Bariyah kemudian mendapatkan amanah sebagai ketua pertama Aisyah. Adapun para pengurus awalnya terdiri dari Siti Badila sebagai sekretaris, Siti Aminah sebagai bendahara. Nyai Ahmad Dahlan sendiri di masa awal ini berperan sebagai pembimbing Aisyah. Terpilihnya Siti Bariyah sebagai ketua pertama Aisyah menjadi hal yang menarik. Hal ini bisa dilihat sebagai keberhasilan Kiai Dahlan mengkader muridnya sebagai pemimpin perempuan. Baru kemudian pada 1921 hingga 1931, Nyai Ahmad Dahlan bergantian memimpin Aisyah bersama Siti Bariyah dalam rangka meluaskan jangkauannya ke daerah-daerah. Nama Aisyah diambil dari nama istri Nabi Muhammad, Siti Aisyah, karena Aisyah merupakan organisasi perempuan pendamping Muhammadiyah. Siti Aisyah dianggap sebagai perempuan yang cerdas dan Nyai Ahmad Dahlan ingin perempuan saat itu memiliki kecerdasan seperti istri Nabi Muhammad tersebut. Selain berupaya meningkatkan derajat dan peran perempuan, Aisyah juga turut aktif dalam mengembangkan bidang pendidikan anak. Salah satunya adalah Frobel School yang didirikan oleh Aisyah pada 1919 dan merupakan taman kanak-kanak pertama yang berdiri dan dikelola oleh Bumi Putra. Seperti yang dikemukakan oleh Profesor Kiai Haji Haidar Nasir dalam Muhammadiyah Gerakan Pembaruan, pada 1923 Aisyah dikembangkan menjadi bagian dalam Muhammadiyah. Dan 4 tahun kemudian Aisyah berubah menjadi sebuah majelis karena cabang-cabangnya sudah tersebar di seluruh Indonesia. Wow, luar biasa.
Dalam perjalanannya, aktivitas Aisyah di periode awal ini juga dipenuhi dengan semangat nasionalisme. Pada 1920-an, kebangkitan pergerakan perempuan terjadi dan bermunculan organisasi perempuan lain dengan beragam aliran seperti keagamaan, kedaerahan, dan nasionalisme. Stephen Douglas dalam Women in Indonesian Politics, The Myths of Functional Interest menyebutkan bahwa untuk menepis persepsi hanya sebagai organisasi tambahan dalam semangat nasionalisme, Aisyah bersama sejumlah organisasi perempuan kala itu menggabungkan kekuatan untuk menggelar Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI pertama di Yogyakarta pada 22-26 Desember 1928. Nilai penting dari kongres itu terletak pada sumbangsinya untuk melegitimasi peranan organisasi-organisasi perempuan dalam pergerakan nasional, plus sebagai partner penuh dalam keseluruhan proses politik era pergerakan. Dalam kongres, Aisyah sempat dianggap melanggengkan terhambatnya derajat perempuan karena sikapnya atas isu poligami. Namun hal itu tampaknya kurang tepat karena walaupun menentang sikap yang bermaksud menghapuskan poligami karena dibenarkan dalam Islam, nyatanya Aisyah tidak mendorong poligami. Hal itu di kemudian hari dapat tercermin dari kisah Fatmawati, sang ibu negara pertama yang merupakan kader Aisyah Bengkulu. Beliau awalnya menolak pinangan Soekarno karena enggan dipoligami bersama Inggit Ganarsih. Dan siapa sangka Soekarno luluh dan menceraikan Inggit untuk kemudian suratan Tuhan akhirnya membawa Fatmawati menjadi salah satu sosok penting di balik proklamasi kemerdekaan. Selain mendampingi perjuangan Bung Karno, Fatmawati pun dikenang sebagai perajut sang saka merah putih yang berkibar di Pegangsaan Timur 56 pada 17 Agustus 1945. Pasca 1945, semangat dan euforia kemerdekaan Indonesia terus disalurkan Aisyah dalam program-program pembangunan sosialnya. Sepeninggal Nyai Ahmad Dahlan yang wafat pada tahun 1946, Aisyah tak berhenti berkontribusi mendorong peran aktif perempuan di tanah air dan mencetak sejumlah kader terbaik. Namun demikian, di era Orde Lama ini, dinamika di dalam KOWANI ternyata cukup panas setelah saya perempuan PKI Gerwani mendominasi Kongres karena saat itu dekat dengan kekuasaan. Organisasi perempuan Islam seperti Aisyah, Muslimat Masyumi, Muslimat NU, dan Gerakan Pemuda Islam Indonesia di era Orde Lama selalu berseberangan dengan Gerwani dalam hal fundamental ide dan nilai. Namun demikian, kontribusi Aisyah dalam KOWANI tetap signifikan dan bahkan sempat mengirimkan anggotanya sebagai perwakilan KOWANI dalam beberapa forum internasional. Era pun lalu berganti. Rof'ah dalam posisi dan jati diri Aisyah menyebut di masa Orde Baru pada 1965 hingga 1998, kontrol pemerintah yang ketat memaksa berbagai organisasi perempuan termasuk Aisyah untuk menyesuaikan diri dengan program-program pemerintah. Namun pada periode ini, Aisyah tetap melahirkan kader-kader terbaiknya. Salah satunya ialah Siti Baroroh Bariyet yang juga menjadi salah satu penerus penting sepeninggal Nyai Ahmad Dahlan. Siti Baroroh Bariyet merupakan seorang profesor filolog. Pada 27 Oktober 1964, ia diangkat menjadi guru besar Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, sekaligus mencetak sejarah sebagai guru besar perempuan pertama. Beliau merupakan ketua Aisyah yang menjabat selama 5 periode, yakni dari 1965 sampai 1985. Sebagai lulusan Universitas Al-Azhar Mesir, jaringan Siti Baroroh memang luas. Beliau kerap diundang ke berbagai acara internasional, salah satunya dalam seminar di Harvard University, di mana Siti Baroroh menyampaikan materi Aisyah and the Social Change Women of the Indonesian. Wih, keren. Siti Baroroh selalu membawa nama Aisyah ke forum-forum global sekaligus menjalin relasi dengan badan-badan internasional macam UNICEF, UNESCO, World Conference of Religion and Peace, UNFPA, UNDP, dan masih banyak lagi. Anyway, selama perjalanannya hingga era reformasi kini, Aisyah terus meningkatkan derajat perempuan dan mendorong partisipasi perempuan. Di bidang ekonomi misalnya, Aisyah telah mendirikan 568 koperasi untuk perempuan, serta melakukan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui 1029 Bina Usaha Ekonomi Keluarga atau BUEKA.
Dalam bidang pendidikan, Aisyah telah memiliki amal usaha pendidikan mulai dari tingkat PAUD atau TK sampai dengan perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara di bidang kesehatan, Aisyah juga telah mendirikan rumah sakit umum, rumah sakit bersalin, pusat kesehatan ibu dan anak, serta poliklinik yang tersebar pula di seluruh Indonesia. Selain itu, Aisyah juga tak henti menghadirkan tokoh perempuan hebat yang kontribusinya tak diragukan lagi, mulai dari nama Profesor Siti Kamama Suratno hingga Siti Nurjana Johantini. Dan yang terbaru, nama terakhir yang juga Ketua Umum PP Aisyah saat ini berhasil meraih gelar doktor di bidang ilmu ekonomi dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta beberapa waktu lalu. Itulah sejarah Aisyah, organisasi perempuan pendamping setia Muhammadiyah yang memiliki sumbangsi begitu penting dalam mendefinisikan peran para perempuan Indonesia selama lebih dari 1 abad dan tentunya masih akan terus berkontribusi bagi bangsa dan negara. Lalu bagaimana menurut kalian mengenai kontribusi Aisyah sebagai salah satu organisasi perempuan pertama di Republik ini harus dimaknai? Berikan pendapatmu. Konten ini merupakan hasil kerjasama antara Pinter Politik dengan TV Muhammadiyah.